Konflik antar tetangga kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak jenis konflik dengan beragam dampak. Mulai dari tidak lagi bertegur sapa sampai tindakan berbahaya yang berujung saling gugat di pengadilan. Salah satu faktor pemicunya dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat. Konsep tentang masyarakat modern yang hidup di kota metropolitan itu 120 tahun lalu sudah diprediksi oleh seorang ahli sosial. Semua daerah yang tadinya bukan kota sekarang menjadi kota, bahkan diprediksi sekitar 2045 itu 75% kota-kota itu akan menjadi kota, gitu ya, menjadi metropolitan. Istilahnya adalah mereka adalah orang-orang yang hidup digerakkan oleh pikirannya, bukan oleh perasaannya. Jadi segala sesuatunya dihitung, ini aku untung nggak, ini aku rugi nggak. Jadi tidak lagi menggunakan perasaan yang biasanya lebih mengedepankan empati. Konflik antar tetangga juga terjadi di Jalan Rawabebek Penjaringan, Jakarta Utara pada Agustus 2022. Seorang tetangga tega menyiramkan cairan yang diduga bensin ke salah satu rumah tetangganya di kawasan permukiman padat. Aksi yang terekam kamera CCTV tersebut disebabkan hanya karena pelaku, HA, tidak menyukai tetangganya tersebut. Yang lihat video apinya, pas itu anak saya di dalam. Sebelum itu dia tahu lagi mau nyiramin ini rumah ibu kontrakan. Curiga dianya kok ada bau-bau bensin, kata anak saya gitu. Akhirnya dia dari jendela ngintip, oh nggak tahu, terus video sama anak saya. Atas aksinya, HA ditangkap polisi dan dijerat dengan pasal 178 KUHP tentang perusakan barang dan melakukan pembakaran yang disengaja. HA terancam hukuman 12 tahun penjara. Si HA ini menyalakan korek api dan membakar handuk, kemudian handuknya dilempar ke tempat yang ada bensinnya itu. Kemudian si anaknya berteriak minta tolong. Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan pelaku terhadap korban. Satu jelas karena tidak saling mengenal, tidak paham, dan tidak peduli. Karena tidak saling mengenal maka tidak peduli. Yang buang sampah lah. Yang nyetel musik keras lah, nggak peduli gitu. Yang punya mobil seenaknya parkir. Gak punya kepedulian bahwa jalan itu milik bersama. Itu pangkal persoalannya. Jadi apapun bisa jadi masalah. RT RW sebagai level pemerintah terendah di masyarakat juga berperan penting untuk menjaga kerukunan hidup di masyarakat. Pimpinan tertinggi di wilayah yang bernama RT ataupun RW. Mereka ini yang sebenarnya diharapkan memainkan fungsi sosialnya dengan sangat kuat karena mereka lah pimpinan yang paling dekat dengan warga. Mereka yang paling terupdate kondisi di lapangan. Nah sayangnya tidak semua juga RT RW bekerja sebagai tokoh pemersatu masyarakat, maka tugas RT RW lah sekarang untuk merekatkan kembali dengan aktivitas kearifan tanda kutip, semua orang menjadi kenal. Nah, mudah-mudahan kalau kenal, hubungannya tidak lagi transaksional. Sejumlah langkah pun bisa digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar tetangga. Mulai dari berdiskusi atau komunikasi secara terbuka dan jujur. Jangan lupa pilih lokasi yang nyaman agar dapat menyelesaikan masalah. Gunakan kepala dingin. Ini dapat membantu mengendalikan emosi sehingga dapat menangani masalah dengan baik. Menjadi pendengar yang baik, beri kesempatan pihak lain untuk mengutarakan permasalahan yang dirasakan. Saling memaafkan, tahanlah amarah dan saling memaafkan. Dengan begitu, masalah akan cepat terselesaikan. Cari solusi bersama. Solusi terbaik adalah solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Terapkan prinsip empati dan kerjasama. Cobalah untuk saling memahami perasaan dan masalah tetangga. Dengan begitu, konflik bisa diminimalisir. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik memang sulit dihindari, namun bukan berarti tidak memiliki solusi. Hilangkan syakwa sangka dan prasangka karena kita hanya manusia biasa yang bisa salah dan lupa.
Kenali komunikasi dan saling peduli menjadi kunci agar toleransi bisa tercipta sehingga kehidupan bertetangga rukun, damai, sentosa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.